Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena kasih-Mu kami ada di sini bisa fellowship bersama-sama. Terima kasih untuk keluarga anak-Mu, John, Licia, membuka pintu rumahnya buat kami bisa berkumpul. Bahkan yang kami terharu, di antara semua kami cukup banyak yang sudah lama tidak pernah jumpa. Apalagi selama pandemik, masuk tahun ketiga ini, kami pun nggak pernah jumpa. Hari ini kuasa kasih dan kuasa darah Tuhan Yesus mempersekutukan kami kembali. Terima kasih Bapak. Dari anak-anak yang kami ajak, mereka masih teenager, sampai oma yang paling tua di antara kami. Tuhan Kau hadir untuk kami semuanya. Begitu pula saudara kami ngikuti di rumah via live streaming ini. Tuhan juga ada untuk mereka. Silakan Roh Kudus, Engkau bekerja, membawa kami, menuntun kami, mengajak kami untuk makin mengenal Bapa di surga. Orang-orang yang kami kasih nggak bersama kami, suami nggak ikut, istri tidak ikut, anak-anak, saudara-saudara kami. Papa, Engkau juga hadir untuk mereka. Karena Papa rindu setiap keluarga itu sama-sama dipulihkan. Silakan Roh Kudus, ambil alih waktu ini. Semau-maumu Tuhan kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Baik. Wah, senang sekali ini. Sudah lama gak saling ketemu gara-gara pandemi. Coba lihat kiri kanan yang belum kenal siapa. Yang paling belakang sebelah kanan itu kiri saudara Kurnia. Iya, dia dari Sydney. Tapi sudah tinggal sekarang di Melbourne temannya anak sekolah. Siapa yang di Indonesia pernah tahu ada empek-empek Nyonya Kamto? Nah itu pemiliknya. Itu pemiliknya. Terkenal sekali. Lalu sebelahnya, iya, nama lengkap. Oh itu temannya Jos. Ini anak saya Joshua dari Adelaide. Angkat tangan dong Jos. Baru tiba tadi, langsung ke sini. Dan yang lain-lain kenalan sendiri. Baik, kita bersyukur istri saya juga gabung ini di Instagram. Saya mau bertanya dengan satu pertanyaan dulu. Menurut saudara, setan itu lebih benci gereja atau keluarga? Itu fakta, saudara. Pernahkah saudara bertanya, mengapa setan lebih benci keluarga daripada gereja? Hari ini kita akan mendapat jawabannya lewat firman Tuhan. Jelas setan benci keluarga. Maka itu gereja tetap eksis sampai hari ini. Ya, wah, gereja mengalami aniaya yang besar. Lihat di negara komunis, di negara Islam, mereka dianiaya. Tapi tetap ada. Tapi keluarga, apalagi di abad ke-21 ini. Kehancuran rumah tangga enggak main-main. Termasuk keluarga hamba Tuhan yang diserang. Ada apa? Maka itu semua kita sebagai papa mama harus minta kemurahan Tuhan. Untuk kita mampu meyakinkan anak-anak kita. Kalau suatu hari mereka menikah nanti, sampaikan fakta ini. Bagi saudara-saudara yang belum menikah, yang bergabung sekarang sedang belajar bersama-sama, siapkan diri juga untuk tidak main-main dengan pernikahan. Lembaga pertama di dunia yang dibentuk oleh Tuhan, bukan lembaga gereja, bukan negara. Institusi pertama yang Tuhan bangun. Bukan perusahaan ini, PT ini. Tapi keluarga, saudara. Sebelum ada apa-apa di dunia ini, maka keluarga itu nomor satu. Nah, kalau saudara masih ingat, ada sebuah speech. Ya, dalam sejarah United Nations, dalam sejarah PBB, ini speech yang terpendek
yang pernah disampaikan di forum internasional itu. Yaitu tahun 79 akhir atau awal 80 saya lupa. Ketika Mother Teresa diundang ke kantor PBB di New York untuk speech. Setelah dia menerima Nobel Prize untuk peace, untuk perdamaian. Dan kata-kata Mother Teresa ini tercatat sebagai pidato yang gak akan dilupakan orang. Tahun itu dunia sudah sekacau ini. Perang terjadi di mana-mana. Para pemimpin negara, para pemimpin bangsa-bangsa membuat sidang-sidang, ya, konferensi tingkat tinggi tentang perdamaian. Begini kata Mother Teresa. Hai para pemimpin dunia, jangan bicara perdamaian di sini, tapi pulang ke rumah, berdamai di rumah, maka dunia itu damai. Lalu kalimat pendek yang dia sebutkan sampai hari ini masih dipakai. Love start from home. Setuju nggak kalimat? Kalau bicara kasih, kita nggak bicara agama. Salah. Bicara kasih itu universal. Betul tidak? Kasih nggak milik agama siapa-siapa. Tapi tidak ada buku di dunia yang pernah menulis what is love selain 1 Korintus 13. Dalam bahasa Indonesia ada perbedaan antara kasih dengan cinta. Kalau Inggris love and lust. Tapi jarang orang bicara yang satu itu. Nah, kalau cinta itu sudah hari-hari dunia katakan. Lagu-lagu tentang cinta, semua tentang cinta. Lihat kalau 14 Februari, Valentine Day, cinta. Nah, ternyata cinta itu bukan kasih. Beda jauh. Kasih itu bukan cinta. Dan ini masalahnya, kalau cinta tidak didasari dan dimulai dengan kasih, itu namanya disaster, tragedi. Dan dunia sudah membuktikan yang kata mereka love story. Ada 2 negara, Eropa dengan Tiongkok. Masih ingat kisah cinta mereka? Nah, sebetulnya bukan love story, itu sad story. Lihat atau tidak? Karena akhirnya sampai King Tut dengan Romeo and Juliet gak jadi kawin, kok mati. Loh, betul tidak? Justru the greatest love story itu antara Bapa di surga dengan manusia. Katakan amin. Maka itu kalau cinta tidak didasari dan dimulai dengan love, itu tragedi. Kok bisa? Maaf. Di dalam cinta ada seks. Dan itu harus. Dan cinta pun Tuhan yang menciptakan. Tapi di dalam kasih nggak ada seks. Dan itu tercatat ya. Tolong yang belum pernah baca nanti cari sendiri karena waktu. 1 Korintus 13. Itu satu-satunya tulisan. Satu-satunya loh. Tidak ada buku apapun yang pernah menulis what is love. Itu cuma 1 Korintus 13, saudara. Dan itu dirinci, nggak ada seks sama sekali. Nah, setan merusak ini. Mereka campurkan antara love and lust. Dan maaf, hampir 100% korban cinta itu pasti perempuan, maafkan saya. Hampir 100%. Hampir tidak pernah ada korban cinta itu laki-laki. Dalam hal apa? Maaf. Virginity. Keperawanan. Satu-satunya buku di dunia ini. Satu-satunya buku. Maka itu anak-anak kita harus tahu.
Satu-satunya buku di dunia ini yang menulis tentang keperawanan itu cuma Alkitab. Aneh ya. Maka itu satu-satunya Tuhan yang meminta ada the firstborn. Anak sulung. Maaf ya, jangan saudara kaget. Kalau toh kaget nanti kita diskusi kalau sempat. The first child is not the firstborn. Anak pertama belum tentu anak sulung. Alkitab menulis anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang virgin, perawan. Maka itu hidup Maria ditulis luar biasa. Siapa percaya kalimat ini? Apapun yang papa kita buat yang dia ciptakan. Ada enggak karena dia iseng? Atau dengan satu purpose? Dengan satu tujuan yang jelas. Apapun yang diciptakan. Jawab dong. Ada tujuan. Nah, saya ini suka iseng dengan papa di surga. Saya waktu masih kecil, nah ada nggak di antara saudara yang pernah tanya? Siapa pernah tanya? Saya itu masih SD loh saudara. Saya tuh suka ngawasi kupingnya orang. Kenapa ada yang lebihan dikit ini loh? Nah tolong, yang lama di Australia ini bahasa Inggrisnya, bahasa ini belum ketemu. Kalau Indonesia namanya cuping. Apa? Apa nama bahasa Inggrisnya? Ya, cari loh. Ini serius, saudara. Nah, saya ini iseng gini loh. Papa, kenapa ya semua kuping orang kok ada lebihannya dikit? Kok nggak dipotong aja rata? Aduh, saya nggak tahu saudara pernah berpikir. Saya tuh tanya. Buat disentil. Buat disentil. Oh, ini kecilan akal ini. Loh, ini loh cuping, saudara. Cuping. Tolong cari bahasa Inggrisnya. Saudara, ketika saya baca buku, saya menangis. Ternyata ini punya dua function. Tuhan ciptakan hal kecil yang ada. Yang di rumah tahu ya, cuping-cuping. Yang audio, aduh gimana nerangkannya. Pokoknya saudara cuping. Yang ada lebihan dikit di ujung telinga tengah. Ternyata dua-dua fungsi. Satu untuk peredam suara. Kalau Tuhan gak buat cuping di telinga kita, begitu kita dengar suara kencang pertama langsung budek saudara. Karena gendangnya pecah. Nah ketika suara sekencang apa diterima oleh telinga kita, saya pakai ilustrasi ini. Suara itu perlu minta visa ke cuping ini. Permisi gitu. Nah waktu suara itu sebelum masuk ke gendang telinga, dia harus lewat cuping. Nah ketika suara sekencang apa? Saya lupa. Kan kekuatan gendang ini berapa desibel ya. Nggak boleh lebih, bisa pecah. Nah ketika suara itu mau masuk ke kuping. Sebelum ke gendang. Dia harus lewat cuping. Itu bisa turun sekian desibel. Nah begitu dia sudah lewat cuping. Dia harus diterima di mangkokan. Tahu mangkokan ini? Ayo bahasa Inggrisnya apa? Cepat cari. Mangkok serius. Ini luar biasa. Nah, di mangkokan telinga inilah suara itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Hebat nggak Bapak kita? Nggak ada yang iseng. Fungsi kedua. Kalau ada mau jadi volunteer saya senang sekali kalau ada. Ternyata kalau orang dipotong telinganya, itu nggak balance. Dia bisa miring-miring. Sini gara-gara yang kecil satu ini loh. Ini keseimbangan. Masih ingat yang pernah main layang-layang waktu masih kecil? Kalau ngelayangnya nyinting, diapain diturunin, dikasih rumput. Masih ingat gak saya masih kecil begitu? Wih, terus saya pegangin ini. Terima kasih Papa, kok nggak lupa buat cuping di kuping saya ini. Ini luar biasa. Apalagi selaput darah. Nah, dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah. Keperawanan, selaput darah. Inggris cuma virginity. Kitab Taurat menulis. Segala sesuatu akan dinyatakan kudus
kalau ada tanda darah. Masih ingat hukum Musa? Maka itu mengapa kalau selaput darah virginity itu pecah, robek, harus ada darah. Baca sejarah dari suku-suku semua bangsa di dunia zaman dulu. Orang-orang tua, para tua-tua suku-suku bangsa apa saja. Setiap kali ada selesai upacara perkawinan, maka mereka meletakkan kain putih di tempat tidur pengantin baru. Dan besok harus dicek ada tanda darah tidak. Luar biasa. Nah, di sini kita melihat hanya Alkitab yang menulis tentang keperawanan ini. Karena Papa minta anak sulung. Maka itu anak-anak kita jaga. Dan itu penting sekali. Oke, saya ngomong aja ya. Tapi jangan ada, saya nggak ingin ini jadi satu judgement atau saya menghakimi, tidak. Tapi ini konsep penting dalam hidup kita. Saya dalam melayani, apalagi konseling, saya menggunakan sistem kedokteran. Begini sistem kedokteran itu. Misalnya di wilayah ini suburb apa namanya? Listerfield. Itu ada 9 dokter misalnya. Nah, ini di Indonesia, saya nggak tahu kalau di Australia. Semua dokter di satu wilayah itu wajib membuat jurnal. Pasien terbanyak bulan ini itu pasien sakit apa. Misalnya di antara 9 dokter itu ada 4 atau 5 dokter yang saling kontak dengan dokter yang lain. Bulan ini pasien yang datang ke praktekku itu kebanyakan disentri atau kolera. Maka dari 9 dokter ini, kalau sampai ada 4 atau 5 saja pasien terbanyak kolera atau disentri, maka mereka harus lapor ke pemerintah, berarti ada wabah. Ada outbreak di situ. Ngerti enggak? Nah, saya pakai cara ini. Suatu kali, saudara, saya lupa tahun berapa. Waktu itu saya belum menikah. Bulan ini yang datang kepada saya untuk counseling adalah masalah keluarga. Bahkan ada 1-2 pendeta yang gawat betul masalah keluarganya. Nah, saya tanya kepada teman-teman saya sesama hamba Tuhan, kalian bulan ini konselnya paling banyak apa? Ternyata mereka juga menemukan, banyak loh masalah keluarga. Waduh. Nah, saya pakai cara itu. Berarti ada wabah ini, ada outbreak ini. Kenapa mesti keluarga? Nah, saya orangnya praktis, yang kenal saya lama pasti tahu. Saya nggak mau bertele-tele, maka itu saya nggak suka formalitas. Saya maunya gampang-gampang saja, untuk apa saja. Nah, saya tanya, Papa, tolong saya beri 1 ayat saja. Saya nggak mau banyak-banyak, saya mau praktis. Kenapa di dalam pernikahan ada keributan, bahkan nggak pernah selesai? Termasuk keluarga hamba Tuhan, itu saya cari. Saudara, ternyata ketemu 1 ayat. Nah, ini saya mau bahas nanti. Termasuk setelah saya menikah. Karena begitu banyak masalah dalam keluarga, termasuk keluarga teman-teman saya pendeta. Nah, saya bilang, Papa, saya tetap manusia, bisa salah. Beri saya 1 ayat saja sebagai barometer, tahu ya? Sebagai termostatnya untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga saya. Saya tetap manusia, saya bisa salah. Saya nggak mau sampai berlarut-larut. Saya minta 1 ayat saja. Toto Papa kasih ayat ini. Coba kita baca dulu ya. Kejadian 2 ayat yang ke-23. Saya nggak ngerti kenapa ada ayat ini. Udah, Kejadian 2:23. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Loh, ayo mana suaranya? Saya nggak ada Alkitab ini. Kejadian 2 ayat 23. 1, 2, 3. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari. Nah, stop.
berkatalah manusia. Manusia itu siapa di ayat itu? Adam. Nah, sebelum Hawa jadi, Papa membuat Adam bagaimana? Ayo baca ayat 21-nya. Inggrisnya ada kata deep sleep. Indonesia tidur nyenyak. Jangan lupa baca nyenyaknya, itu kuncinya. Enggak sekedar sleep tapi deep sleep, betul? Yang bahasa Inggris? Nah, kenapa dibuat tidur nyenyak atau deep sleep? Karena mau operasi tulang rusuk. Operasi tulang rusuk beda enggak dengan operasi jerawat? Loh, ini cuma tanya. Oh, pimples? Ya, apa bedanya? Mana yang dibius total? Mana yang dibius lokal? Ayo, operasi mana? Bius total, bius lokal, cepat ah. Nanti ada bakso lu, lisik masak jadi baksonya. Oh, jadi. Ayo, mana yang operasi bius total? Tulang rusuk. Kalau enggak Adam kejet-kejet itu. Toh kejet-kejet. Wih, kesakitan merontak. Nah, itu artinya deep sleep, tidur nyenyak. Nah, waktu Papa mengoperasi Adam, Hawa dibuat. Oke? Nah, begitu Hawa sudah jadi, biusnya habis, Adamnya bagaimana? Ayat 23 tadi. Adam bagaimana? Bangun. Iya toh? Maka itu begitu dia melek, dia kaget. Wih, ada perempuan. Ini cuma iseng aja ya, karena saya ngajar sekolah minggu juga. Berarti selama itu Adam pernah lihat perempuan nggak? Pernah, monyet perempuan, sapi perempuan nggak lihat. Nah, ini sekolah minggu nih, maaf. Ya salah jawab berarti. Loh, betul toh? Kan saya nggak cuma tanya orang perempuan, intermezzo aja cuk-cuknya. Tapi orang perempuan Adam belum pernah lihat. Nah, coba intonasi perkataan Adam. Kalau Inggris sederhana, this is it. Now, oke. Coba refleksikan dengan sebuah intonasi. Ini kalau ada kalimat inilah dia. Itu intonasinya bagaimana? Ayolah. Ayo, inilah dia itu gimana? Intonasinya itu kata intonasi ekspresi. Excited. Apalagi? Excited. Surprise. Saya kagum kepada Papa di surga. Nah, sejak hari itu, inilah ayat yang saya pakai untuk ngetes, untuk ngecek rumah tangga saya masih aman atau tidak. Jadi, yang dites itu justru suaminya, bukan istrinya. Karena dalam fakta pernikahan, ada istri bermasalah. Tapi jujur, yang paling banyak bermasalah siapa? Suami. Nah, jadi mulai hari ini yang belum pernah tahu saya khotbah ayat ini atau belum pernah dengar ayat ini baru hari ini, besok para istri bangun terlambat walaupun Senin. Suami harus bangun dulu. Nah, begitu suami bangun, istilah saya, setelah stretching, terus noleh ke samping. Nah, itu dia. Jujur, apa reaksi suami melihat istri? Saya pakai istilah ini loh. Suami harus jujur. Waduh, ini ayat luar biasa. Ketika kita para suami bangun pagi-pagi dan melihat ada seonggok daging tergeletak di situ, masih asli. Jangan lupa kata aslinya. Kenapa asli? Belum dicat. Oke? Lo ngerti istilah itu? Saudara, ayat ini luar biasa loh. Apa reaksi kita para suami? Melihat istri kita masih tertidur. Jujur. Kalau reaksi kita bilang, wow, inilah dia. Nah, itu dia. Berarti masih aman keluarga kita. Tapi kalau reaksinya,
Lu lagi. Aduh. Ini ayat luar biasa loh saudara. Lu jujur. Hebatnya firman Tuhan ini. Ayo jujur. Tapi istri jangan ngancam suami besok lo ya. Ngaku kamu. Tadi kamu waktu bangun lihat aku tidur kamu ngomong apa? Ayo. Jangan begitu. Galak betul ini istri. Saudara ini hebat. Ini cuma intermezzo lagi sekarang. Kalau sampai suami bangun. Wah, terus lompat. Aduh gemuknya. Awas kamu. Awas kamu ya. Nah ini loh para suami kalau nggak suka istri gemuk laporkan saya istri-istri nanti saya doakan suamimu yang hamil dan punya anak. Loh kenapa? Karena hormon laki dan hormon perempuan itu beda. Betul nggak? Mana yang cepat melar? Lah jawab mana yang cepat melar hormonnya? Perempuan, apalagi yang sudah pernah melahirkan. Maka itu awas suami-suami nyeksa istri. Jogging, aerobik. Nge-gym. Sadis sekali itu. Kalau ada suami gitu laporkan. Saya akan doakan dia. Serius. Maka itu dalam Mazmur 128 ayat 3. Suami yang takut Tuhan istrinya seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Apa kata lain subur? Gemuk kok susah bener dibilangin kok. Itu Mazmur 128 ayat 3. Ya tapi jangan kegemukan nggak boleh itu. maaf. Udah, jadi ayat ini luar biasa. Bangun pagi itu. Mazmur 128 ayat 3. Ya. Jadi bangun pagi. Nah itu ayat yang saya pakai. Untuk menolong banyak pernikahan. Apakah pernikahannya masih harmonis, masih bahagia? Kalau suami surprise melihat istri masih tertidur dan bangga. Kenapa tertawa? Loh, itu jangan tanya di sini, nanti di rumah saja. Kok istri kau belum kerja ya? Makawan tuh. Nah, kembali ke satu ayat. Yang saya tanya, kenapa sih ada keluarga bermasalah? Mari kita baca Kejadian 1:28. Ini hukum bedanya love and lust. Bedanya kasih dengan cinta ada di ayat ini. Kejadian 1:28. Kalau saudara lebih enak baca bahasa Inggris silakan. Saya sampai hari ini masih menggunakan Alkitab bahasa Jawa untuk saya cari perbandingannya di bahasa Inggris. Ya, karena yang ngerti bahasa Jawa, baca Alkitab bahasa Jawa itu mantap betul-betul. Udah? Baca. Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka di situ? Adam dan Hawa. Diberkati untuk apa? Jadi suami istri. Nah, setelah sah, graduate, suami dan istri, jadi kata husband and wife, itu bukan sekedar sebutan, itu pangkat. Ya, itu adalah jabatan, adalah gelar. Maka itu saya pakai kata graduate, diwisuda oleh Tuhan. Jadi laki-laki akan menjadi suami kalau dia bertemu dengan calonnya. Dan Tuhan memberkati mereka, melantik mereka menjadi suami istri. Nah, setelah sah jadi suami istri, belum ada seks. Baru ada seks, perintah berikut. Terus bertambah banyaklah, penuhi bumi. Nah, jadi begini hukumnya. Harus menjadi suami istri lebih dulu, baru jadi papa mama. Nah, setan masuk dalam setiap keluarga, maafkan saya. Kita nggak usah lihat yang dulu-dulu, kita lihat yang ke depan untuk anak-anak kita. Jadi kalau ada pernikahan, sex before marriage, disitulah benih neraka itu masuk. Wih, luar biasa firman ini. Maka itu saya katakan korban cinta
Itu kebanyakan perempuan. Tolong catat. Saya mendapatkan hikmat ini berapa banyak tahun yang lalu. Menikah itu beda jauh dengan orang beli sepatu. Ngerti nggak maksudnya? Apa bedanya? Kalau beli sepatu harus apa? Titip itu bahaya loh. Walaupun angkanya, size-nya 40 ya, 41. Ayo, berapa kali salah kalau titip? Maka itu, orang beli sepatu harus apa? Coba. Ini jahatnya setan merusak rumah tangga. Maaf, tolong jawab baik-baik. Agak kasar, agak nggak bagus kalimat ini, tapi kita harus tahu. Siapa yang dicoba? Ngerti pertanyaan saya? Siapa yang dicoba? Yang cewek, yang perempuan. Maka itu kalau kita beli sepatu mau nyoba 10 pasang, 20 pasang, penjual nggak boleh marah. Nggak cocok cari yang sebelah. Hancur, kenapa? Kenapa? Oh ya, hancur. Maaf, ini psikologi, ini ilmu jiwa. Robeknya selaput darah, robeknya virginity, tapi yang merobek bukan suaminya, itu akan membuat pemilik keperawanan itu humiliate. Ngerti kata ini? Direndahkan. Apalagi ada catatan hanya di Alkitab. Tidak ada di buku lain yang pernah mencatat. Saya pernah diskusikan ayat ini dengan beberapa psikiater, psikolog. Mereka kaget. Apa catatannya? 99% cowok yang meniduri pacarnya, apalagi masih gadis, 90 sekian persen cowok ini pasti buang dia, ninggalin dia, cari yang lain. Ini setan betul-betul. Nah, secara bisnis ekonomi itu wajar. Maaf loh. Orang yang pernah nyoba satu jenis wine, enak. Wajar nggak dia cari wine yang jenis lain lagi? Termasuk drug. Kalau sudah nyoba jenis yang satu, dia akan cari jenis yang lain. Nah ternyata ini, buka ayatnya. 2 Samuel 13, ayat yang ke-15. Kamu udah baca Alkitab? Ya. 2 Samuel 13 ayat 15. Tolong beritahu anak-anak kita baik yang laki perempuan, jangan main-main. Ya. 2 Samuel 13 verse 15. Nanti baca lengkap dari ayat 1 ya, karena waktu. Udah? 2 Samuel 13 ayat 15. Coba bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Terus? Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya. Nah ini loh. Kenapa Amnon tiba-tiba timbul rasa benci yang begitu besar? Setelah dia memperkosa, saya kata ini, meniduri, memerawani. Apa kata Amnon? Ini yang terjadi. Lanjutkan, apa kata Amnon? 1, 2, 3. Lalu Amnon berkata, Ya, pada bangunlah, ayo intonasi dong. Bangunlah, terus anyalah. Bukan cuma ngusir. Kamu bawa Inggris atau Indonesia? Inggris. Oke, bacain. Yang kuat ya, bahasa Inggris. Ayat 15. Itu terjemahan apa? Version apa? NIV atau? Nggak tahu apa. NIV, oke, silakan baca. Bagaimana? Ayat 15. Oh, ya, satu ayat itu aja. Ya. Amnon Hate her with intense hatred. intense hatred. Terus? In fact, he hated her more than he had loved her. Nah, instead he hate her more than they loved before. Terus? Amnon said to her, Amnon said to her, "Get up and get out."
Ya, get up and get out. Tolong ya gadis-gadis jaga. Jangan kamu mau dibohongin bajul-bajul kurang ajar itu. Tahu bajul? Buaya darat itu. Serius. Rayuan-rayuan para laki-laki bejat. Jangan kau terima. Ini hancur, saudara. Nah, saya ulangi lagi. Di dunia tidak pernah ada tulisan yang seperti ini. Bahwa seorang pria kalau sudah meniduri memerawani pacarnya 90% pasti ditinggal. Dan dia akan coba perawan yang lain. Nah, saya pernah buat riset dengan Jeremy Rim tahun 74 gara-gara ayat ini. Rata-rata cowok belum sampai seminggu buang pacar yang sudah ditiduri ini, dia bisa dapat cewek lain. Apalagi yang model playboy. Oke? Nah, yang mantan pacar sakit hatinya luar biasa. Dia ingin menyelamatkan cewek baru yang dibawa oleh mantan pacarnya ini. Tapi masalah. Ayo coba, kalau kita jadi ceweknya, terus kita deketi, hati-hati loh, hati-hati loh. Lu ngerti gak? Apa masalahnya? Ayolah, kita dramakan kisah ini gitu loh. Apa masalahnya? Misalnya kita cewek yang diperawani duluan, terus mantan bajingan itu dia sudah bawa cewek lain. Wajar gak kita kasihan pada cewek baru ini? Hancur juga kamu. Tapi masalah kalau kita ngomong, coba jawab. Apa masalahnya? Bukan, kamu cemburu ya? Nah, dendamnya makin besar. Nah, tolong catat. Kasus ini yang melahirkan prostitut. Semua pelacur lahir karena disakiti oleh cowoknya. Karena dia merasa sudah nggak manusia lagi. Nanti kalau aku punya pacar, aku ngomong apa? Aku sudah kotor, aku sudah jijik, aku sudah nggak layak. Wajar nggak? Mengapa, maaf ya, ini lebih jauh ini. Mengapa ada perempuan-perempuan yang punya hobi mengganggu suami orang? Dulu saya marah pada perempuan seperti itu. Apalagi ketika anak-anak laki-laki yang diganggu itu menderita, istrinya menderita. Tapi setelah gara-gara satu ayat ini, saya belajar dengan beberapa orang, berubah sikap saya. Ternyata bukan hobi ganggu suami orang. Maaf saya ngomong. Siapa pernah tahu orang yang sakit hati itu paling senang kalau kumpul dengan orang yang sakit hati juga. Loh aneh itu, betul nggak? Mereka merasa senasib. Nah, dia yang sudah disakiti oleh mantan pacarnya, maka dia ingin cari perempuan yang sakit hati juga. Nah, salah satu cara untuk dia bisa dapatkan perempuan yang sakit hati, ganggu suami perempuan itu. Woi, waktu itu kebongkar, saya bilang setan kurang ngajar kamu. Ini loh pekerjaan setan dalam hidup ini. Aduh, kalau diterus-teruskan, wih ngeri. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Maka itu gereja. Ayo kita semuanya sebagai gereja menyembuhkan dunia ini. Katakan amin. Terima kasih John, 2 lagu yang kamu pilih luar biasa. Hanya Papa yang bisa menyembuhkan. Oh enggak amin? Enggak ada yang lain. Hanya Papa. Saya pindah bagian dulu. Suatu hari lupa, sudah lama sekali. Saya nggak tahu, saudara pernah punya hati belas kasihan seperti saya nggak? Hari itu, tiba-tiba saya tuh punya perasaan. Kasihannya polisi-polisi itu ya kalau tugas, ngejar penjahat semuanya. Ya apalagi kalau malam tahun baru, lebaran ini Indonesia ini ya. Wih mereka nggak pulang loh dengan keluarganya, betul nggak? Kasihan. Nah suatu hari saya tuh mikir, Tuhan gimana sih supaya kejahatan ini berhenti. Kasihan loh polisi-polisi itu, penjara juga penuh, aduh gimana ini. Tiba-tiba Roh Kudus menunjukkan satu hal. Tolong saudara cek dan tes betul nggak konsep ini. Saya sudah tanya kepada banyak expert
di masalah kejiwaan ini. Ternyata 100% orang berbuat dosa, selingkuh, free sex, pornografi, dan apa saja, drug, alkohol, judi, uang, semuanya. Itu karena nggak puas. Ada yang kosong di hidupnya. Betul atau salah? Lalu mereka cari sesuatu dari luar untuk ngisi. Nah, dari dulu Roh Kudus beri saya iman, percaya. Masalah apa saja Daniel yang kamu temukan dalam hidup, yakin jawabannya ada di Alkitab. Itu saya yakini betul. Termasuk kasus ini. Oke Papa, maka itu tadi saya bisa tunjukkan ayat-ayat. Satu ayat aja Tuhan, untuk nolong keluarga, untuk nolong ini. Nah ini juga, mana ayatnya Papa? Yang memberitahu bahwa kalau ada orang begini, maka dia itu merasa puas, merasa cukup. Dan gak perlu tambahan dari luar. Ternyata ada. Sekarang buka Yohanes 14 ayat 8. John 14 verse 8. Yohanes 14 ayat 8. Lihat firman ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Baca bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, inilah satu-satunya tulisan yang ada di dunia, di dalam buku apa saja, hanya Alkitab yang menulis. Cukup. Bahasa Inggrisnya apa? Coba. Indonesia. Oh, Indonesia, itu nggak ada. Di Google sama. Oh, di Google. Ya, Saya baca. ya bacakan, John. Ayat 8. 8. Yohanes 14 ayat 8. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Nah, saudara cari terjemahan apa saja. Ada kata content, satisfy, complete. Hanya satu pribadi yang hadir. Lord, please show us the Father. Papa. Amplified. Terima kasih, Wayu. Then we will be Philip said saved. to him, Lord, show us the Father, and then we will be satisfied. Satisfy? Jesus said to him. Ya, satisfy. Pantas. Sampai hari ini kita melihat fakta. Maaf. Antara suami dan istri yang paling dibuat bermasalah oleh setan. Yang siapa? Papa. Karena setan tahu. Kalau semua papa itu menjadi papa yang baik, maka anak-anak nggak butuh kejahatan, nggak butuh dosa. Karena puas, satisfy, enough, content, complete, kenyang, cukup, papa. Dan sekali lagi, hanya Alkitab yang menulis ini. Papa-papa, kita setelah dilantik jadi suami, maka detik itu kita mewakili Tuhan Yesus Kristus di dunia. Efesus 5. Dia itu suami. Kita wakil suami di dunia. Betul? Begitu istri kita melahirkan anak pertama. Begitu tangisan anak pertama kita. Oh, detik itu juga yang pernah dilantik jadi wakil Yesus. Maka dia menjadi wakil Papa di surga. Karena dia jadi Papa. Maka itu setan benci kepada satu orang ini. Satu pribadi ini yaitu Papa. Karena kalau ini dirusak. Hidup anak-anak rusak. Gambar Tuhan, gambar Papa, gambar Yesus hancur. Dan yang menyedihkan, setan berhasil merusak banyak Papa di dunia. Loh, betul atau tidak? Ayo kita renungkan. Nah, jadi kita mulai tahu.
Mengapa setan benci keluarga harmonis? Karena segala sesuatu dimulai dari rumah. Jangan bilang dari mall, awas. Bukan dari stasiun, no. Bukan dari pasar. Segala sesuatu. Coba saya buktikan ini ya dengan cepat. Anak-anak kita akan gagal atau berhasil. Anak-anak kita akan jenius atau bodoh, maaf. Anak-anak kita akan sehat atau sakit-sakitan. Anak-anak kita akan jadi seorang pemimpin atau seorang yang dipimpin. Anak-anak kita akan jadi apa saja. Bukan dari sekolah, di mana itu sekolah. Tapi dimulai dari rumah. Betul atau tidak? Papa mama yang harmonis. Anak-anak pasti jenius, pasti sehat, pasti sukses, pasti polite, etikanya bagus, pasti. Maaf, saya hanya tanya, jawab yang di rumah juga. Setiap papa mama bertengkar, itu membuat anak-anak stres. Betul atau salah? Itu baru sekali bertengkar. Apalagi kalau terus-terusan, terus rutin lagi. Pokoknya tiap sore jam 5. Aduh, maaf. Ribetnya kok jam 5. Maaf. Anak-anak menderita. Maka itu betul. Firman Tuhan berkata, Mother Teresa menyampaikan, love starts from home. Dari siapa? Dari papa mama yang saling mengasihi, saling mengampuni. Baca Kejadian 2 ayat 8. Nah, ini saya tahu ada berapa yang bisa bahasa Mandarin. Tapi Mandarin yang tradisional ya, jangan yang modern. Sudah dirusak oleh Partai Komunis. Saudara, bahasa Mandarin yang tradisional itu penuh dengan kebenaran Alkitab. Kejadian 2 ayat 8. Baca. Indonesia dulu, 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Nah, manusia ini keluarga, betul? Loh ya atau tidak? Adam dan Hawa. Saudara begini. Jadi konsep Papa, sebelum ada pernikahan, sebelum ada keluarga di dunia, di benak Papa kita di surga, semua pernikahan, semua keluarga harus tinggal dan hidup di dalam suasana taman, garden. Ayo, dengan cepat saya minta saudara sebutkan 5 hal. Setiap kali kita mendengar orang berkata garden, taman, muncul apa? 5, cepat. 1. Pohon. Bunga. Ayo yang lain. Rumput, air, buah. Ayo yang lain. Adem. Ayo yang lain. Taman. Di Australia banyak taman karena jajahannya Inggris ini. Inggris itu, Eropa itu tamannya luar biasa gara-gara ayat ini. Apalagi? Beautiful. Peaceful. Ada ayunan. Jangan lupa ayunannya ini. Lo serius. Untuk main anak-anak. Ada buat manggang pizza. Dulu gak ada pizza. Saudara, ini luar biasa. Tidak mungkin. Ular tidak mau di tempat yang bersih. Garden yang diatur bersih gak ada ular. Serius. Nah, justru ular itu yang ada di kebalikannya. Apa kebalikannya? Opposite-nya taman. Bush, semak belukar, padang tandus. Saudara, ayo kita lihat fakta. Jadi setan itu benci dengan taman yang Papa buat untuk kita. Serius. Dan rusaknya taman itu karena kesuksesan setan merusak. Sekarang bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau mereka lahir dan dibesarkan di padang tandus semak belukar. Bisa bayangkan? Walaupun rumah mewah, makanan mewah, tapi kalau papa mama nggak akur, nggak harmonis,
itu tetap neraka buat anak-anak. Nah, ternyata yang Mandarin ya, cepat. Yuan itu taman. Nah, cara nulis itu luar biasa. Harus satu garis dari kiri, dari bawah ke atas. Terus yang kedua garis lebih pendek ke kanan. Titik. Yang ketiga garis ini turun. Sebelum ditutup ada huruf. Nah ini saya lupa. Mulut dulu atau tanah dulu? Coba yang ngerti Mandarin. Mulut dulu atau tanah? Mulut dulu. Setelah mulut ada tanah. Coba ya cari di Google. Tapi yang tradisional ya. Nah setelah tanah ada dua huruf ren. Dua orang tapi ren satu besar, ren satu kecil. Setelah lengkap baru dari kanan ke kiri ditutup. Itu huruf Mandarin. Itu makna ada di Kejadian 2 ayat 8. Jadi Papa buat taman yang tertutup. Catat. Lalu ada dua mulut dulu ya. Orang komunikasi. Dan ada tanah. Makan untuk tanam. Yang dikelola oleh dua orang. Satu besar, satu kecil. Tulisan rennya. Itu suami istri. Betul nggak Mandarinnya? Saudara, saya tahunya ini waktu saya ngajarin di Sydney. Atau hadir seorang guru Mandarin. Saya lupa dari Jawa Barat. Tiba-tiba saya diinterupsi. Maafkan saya nggak kenal siapa ini. Orang kaget semua. Kenapa? Maaf, saya harus ngomong ini, saya harus ngomong ini. Saya baru tahunya ada ayat itu. Nah, di situ dia terangkan. Wih, saya sampai merinding. Hebat sekali kata taman dalam bahasa Mandarin. Mengurus taman itu mudah atau susah? Susah. Perlu alat. Bersyukur kepada Tuhan, Papa nggak minta kita buat taman. Dia yang buatkan, kita yang ngelola. Enak toh? Loh saya tanya kok. Enak nggak? Kurang apa kita? Kurang ajar ya gitu loh. Maaf. Ternyata Taman Eden itu perlu satu alat yang kita pegang sebagai suami istri. Nggak banyak. Tools itu namanya forgiveness. Mengampuni. Luar biasa. Nah, alat ini yang paling diincar oleh si pencuri. Suami istri jawab jujur. Ada nggak orang nggak pernah salah dalam hidup? Nggak jawab. Ada nggak orang nggak pernah salah dalam hidup? Nggak. Semua? Ayo semua? Salah. Sering salah kok pernah enak aja. Lo beda lo pernah dengan sering itu. Enak pernah. Maunya apa? Nah ini loh yang kita harus tahu. Jadi ketika setan tahu untuk merusak Taman Eden itu cukup curi alat mengampuni. Saudara serius. Begitu kita papa mama tidak mau saling mengampuni. Detik berikutnya the garden jadi the bush. Hancur. Karena apa? Begitu kita suami istri gak saling ngampuni kan jadi diem-dieman. Ini neraka di dunia. Maka itu papa mama suami istri jaga. Barang yang satu. Apa tadi? Mengampuni. Suami istri kita harus terus ada persiapan mengampuni. Walaupun gak ada yang buat salah. Katakan amin. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Walaupun ada yang gak buat salah. Nah, seharusnya begini. Setelah ngerti fakta ini. Kalau istri kita salah atau suami kita salah. Kita yang gak salah harusnya langsung tertawa. Bukan tertawai dia loh, ribut nanti malahan. Tertawa untuk apa? Oh ternyata kita ini sama ya. Kok gak amin? Apa samanya? Lu ayo samanya apa? Sering salah itu lupa lagi ah. Iya. Nah terus saya punya dua kata. Pilihkan.
Cocok dengan kata apa kalau ada orang sadar sesadar-sadarnya dia ini sering salah. Tapi ketika yang di sampingnya salah, dia marah, nggak terima. Nah, pilih satu dari dua kata. Ini kejam atau biadab? Ayo, yang mana? Enggak dong, satu aja. Kenyang dua-dua. Biadab. Bastard bahasa Inggrisnya. Jujur ya, jujur. Kira-kira di sini banyak orang biadab enggak? Maaf. Ngerti pertanyaan saya? Kita ini biadab. Kalau memaksa yang di samping kita enggak boleh buat salah, biadab, catat itu. Yang belum menikah, buka kupingmu. Saya akan tanya pada yang sudah menikah. Supaya yang mau menikah mikir 1.000.000 kali. Kawin, tidak. Sampai 1 juta kali. Dengar ya. Ayo, semua yang sudah menikah jawab. Saya tanya. Jawab yang kenceng. Awas, bisik-bisik. Anak-anak yang belum menikah, dengar. Yang di rumah juga belum menikah. Ternyata, di dunia ini, tidak ada dua orang yang rajin saling menjengkelkan kecuali suami istri. Jawab. Loh, saya tanya, jawab. Nah, yang belum menikah buka kupingmu. Ini masalahnya. Ayo, pertanyaan berikut. Biasanya kita saling dijengkelkan dan saling menjengkelkan. Jangan lupa loh. Enggak cuma saling dijengkelkan, tapi juga saling. Nah, betul? Awas pura-pura lupa. Nah, hari ini kita tahu firman ini. Begitu kita dijengkelkan, langsung marah loh. Wah, marah gimana? Oh Tuhan, saya hampir ngajar 1 jam ini kok begini jawabnya. Ya ampun. Diam. Sudah, diam aja. Loh, betul nggak saudara? Jadi ini loh. Udah Jen, gak usah tanya-tanya. Maka itu suami istri, kalau tiap hari ada pengampunan, surga itu ada di keluarga kita. Amin. Anak-anak kita pasti bahagia. Berarti taman Eden itu masih ada. Kalau pakai istilah Jawa bagus. Taman Eden yang rusak jadi taman Edan. Betul? Wow. Ini pakai cunggun juga itu. Yuannya tahu tadi yuannya. Hebat. Genesis sama. Kenapa? Yuannya Garden sama Genesis tulisannya sama. Oh sama. Oh Genesis itu yuan juga. Oh baru tahu. Thank you Wahyu. Ini ada sini. No. Nah, ayo yang punya kesempatan belajar bahasa Mandarin belajar. Itu bahasa hebat sekali. Ya. Cari YouTube-nya Pastor Kong Hee ya, yang soal Mandarin itu Mandarin luar biasa. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya sampai sini? Keluarga. Ayo kita jaga keluarga kita. Dengan mengampuni, terus mengampuni. Ada yang mau tanya? Silakan. Ayo. Ben mikir apa, Ben? Lah ya Ben. Ya, kok tertawa? Kenapa? Hei, awas ya. Tanya Fran. Oh, Fran, kenapa Fran? Istrinya ada di belakang. Ya, anak-anak artinya kita pulihkan ya saudara. Dan mengampuni ini luar biasa. Indah rumah tangga kita. Saya masih beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan, Pak Edi. Yang ngomong ya, Yang kuat suaranya, nggak dengar rekamannya. banyak yang ngomong pendeta yang berkaitan dengan pernikahan. Ya, Suami istri itu mesti terima keadaan masing-masing apa adanya. terus Tanpa Ko Edi kok nggak kelihatan. Oh, sebentar. apakah kaitannya Nah, dengan makasih Wahyu. Apa kaitannya? dengan pengampunan tadi? Iya.
Jadi terima apa adanya itu apakah meaningnya sama dengan ampunan? Sama. Oke, bacakan ayatnya. Roma 15 ayat 7. Acceptance, ya. Penerimaan apa adanya. Roma 15 ayat 7. Sudah Pak Yu, balik duduk jangan di sini. Kasihan. Ayo, Roma 15 ayat 7. Nah, posisi pas ya? Baca. Nanti Inggrisnya juga ya. 1, 2, 3. Sebab itu Ayo ulang, mana suara yang lain. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara, karena saya ini punya pelayanan orang-orang drug addict narkoba. Ternyata mereka itu sembuh bukan karena obat. Kalau kita terima apa adanya. Begitu pula orang-orang lain selama saya hidup. Ya saya bersyukur tapi saya nggak mau lagi, cukup. Saya pernah menuntun 4 orang AIDS yang meninggal di tangan saya. Di rumah sakit. Aduh, saya lihat wajah mereka senyum. 3 laki, 1 perempuan. AIDS. Dan saya nggak takut ketularan. Karena itu nggak nular lewat apa-apa. Maaf. Lihat di sosial media, di Facebook. Anjing yang jahat sekalipun. Kalau disayang, diterima itu berubah loh. Nah ini kekuatan kasih. Acceptance. Bahasa Inggrisnya ada? Nggak ada. Ayo, Roma 15 ayat 7. Coba. Ini ya, accept. Ya, ayo. Accept one another, Ya, as. Hah? just as Christ accepted you, Nah, in order to bring praise to God. amen. According to bring praise to God. Jadi kita menerima siapa saja. Termasuk menerima istri kita. Menerima suami kita. Itu standarnya seperti Tuhan Yesus terima kita. Saya tanya. Apakah waktu kita datang kepada Tuhan Yesus Tuhan ngomong gini. Tuhan Yesus, aku berdosa, aku berzina, ampuni aku. Oke Daniel, aku terima kamu. Percobaan 3 bulan. Lu begitu enggak? Aduh Dan, baumu mandi dulu lah, aduh. Jadi standarnya itu seperti dia terima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Enggak ada condition apapun juga. Jadi suami istri saling terima. Saya sering berkata gini, kalau udah istri ngomel tentang suaminya, suami ngomel tentang istrinya. Pertanyaan saya, yang milih siapa? Ya toh? Itu. Tapi ada yang ngotot, aku dijodohkan. Lah kok mau? Loh ya enggak. Walaupun dijodohkan yang milih kamu sendiri kok. Maka itu firman ini luar biasa. Dunia ini hanya membutuhkan acceptance ini. Dan gereja dunia akan pulih. Jelas? Pak Edi, ada yang tanya lagi? Satu lagi. Bakso sudah panas belum? Panasin dulu di sini. Maaf. Loh, dari kulkas lagi belum panas itu. Tapi sambil dengar ya, dapur dibuka ya jendelanya supaya dengar. Ya. Kalau orang yang sudah cerai bagaimana? Ya, kalau orang sudah cerai bagaimana? Saudara, sudahlah. Tuhan tetap mengampuni. Jangan cari masalah lagi. Kalau bisa yang sudah cerai tetap dalam keadaan seperti itu. Tunggu sampai Tuhan memulihkan. Saya banyak kenal keluarga-keluarga yang cerai. Khususnya mama yang ditinggal oleh suaminya, oleh papa anak-anak dan tidak menikah lagi. Itu anak-anak jauh lebih respect. Begitu pula suami yang ditinggal oleh istrinya. Berjuanglah. Roh Kudus pasti memberi kekuatan. Besarkan anak-anak. Jelas ya? Nah, jangan tanya, tapi kok itu bagaimana? Saya nggak bisa jawab di sini. Jelas ya, Wiwi? Ada satu lagi? Karena bakso belum panas. Ada lagi satu? Ada Ya. tentang acceptance itu ya Pak. Ya. Should we try or should we do?
Untuk acceptance, shall we try or shall we do? Nggak ada percobaan. Terima. Bayangkan kalau Tuhan try to accept us. Nggak masuk hitungan semua model bengkok-bengkok begini. Doyan duit lagi, aduh. Maaf. Loh, betul nggak, ngerti nggak? Jadi nggak dicoba, terima. As a human can take sometimes Nah, to forgive. itu human. Maka itu hati-hati dengan humanism. Humanisme itu pelajaran dari setan. Humanis berkata, lah kamu harus terima dong, dia itu gay dari lahir. Nggak bisa. Humanisme gay, ya. Enggak ada. Tuhan nggak pernah melahirkan orang seperti itu. Adam and Eve, not Steve. Kenapa? Adam and Eve, not Iya, Steve. ada menif. Jadi, jangan jadi manusia, tapi jadilah manusia Kristus. Coba baca 2 Korintus 5:17. Jadi kalau kita sudah percaya 2 Korintus 5:17, Jos tahu toiletnya di situ. Ya. Kalau kita sudah hidupi 2 Korintus 5:17, nggak ada kata as human, nggak ada. Baca 1, 2, 3. Ayo ulang-ulang. Bahasa Inggris boleh dulu. 1, 2, 3. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Wow. Amen. Amin. Setiap orang yang di dalam Kristus, dia itu ciptaan baru. Yang lama lenyap, yang baru muncul. Jadi nggak ada as human lagi, as Christ. Itu dia. Kegagalan gereja dalam hal ini, para pengkhotbah nggak berani tegas. Terus so-so begitu. Bingung yang dengar. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tegas. Apa yang Papa katakan kita harus lakukan. Dan semua yang Papa katakan nggak ada yang berat. 1 Yohanes 3. Betul nggak? Nggak ada perintahnya berat. Kenapa nggak ada yang berat? Ada 2 alasan. 1, Papa sudah coba dulu. Dan kedua, semua perintah yang dia berikan kepada kita, dia menyertai kita melakukan perintah itu. Itu luar biasa. Betul ya? Aduh, nulis Mandarin saya itu iri, betul usah begitu. Wah, masih pakai cucu bisa bahasa Mandarin? Ya, nggak belajar ya Oma. Kenapa? Wahyu? Enggak, dia tanya 1 Yohanes 3 ayat Oh, 2. ayat 2. Ya, coba baca. 1 Yohanes 3 ayat 2. Thank you, Wahyu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa segala apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Amin. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang Sebenarnya, ini khotbah yang kemarin sore Ya. di Auburn. Nah, saudara cari ayat dalam 1 Yohanes 3, saya lupa. Perintah-perintahnya tidak berat. Ada yang tahu nggak? Ayat berapa itu? Tolong bantu saya yang di rumah, tolong carikan ayat perintah-perintahnya tidak berat. 1 Yohanes berapa itu? Nah, tolong baca, cari, mereka mungkin sudah nulis, John. Ya. Ada? Perintah-perintahnya tidak berat. 1 Yohanes 5:3. 5 ayat 3. Coba baca ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ayo bacakan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Perintahnya itu tidak berat. Amin. Lu kok gak ada yang ngamen, saya sendiri? Masih cari kok. Oh, masih cari. Usah Wahyu baca kok. Oh, baca sendiri. Amin. Perintahnya nggak berat. Karena Papa menyertai kita untuk melakukan. Ada lagi yang lain? Jelas? Ya. Kalau misalnya kan sekarang dengar di Amerika, nggak tahu kalau kita di Asia belum jelas, Malaysia juga nggak tahu. Itu loh yang mereka tuh anak-anak tuh kalau fill in the form, mereka nggak perlu bilang kalau mereka laki atau perempuan. Iya. Ya. Ya. Australia sudah ada. Salah satu tahun 2019 itu saya mendengar beberapa kelompok nggak suka ada istilah Father's Day atau Mother's Day. Itu suruh ganti. Apa istilah saya lupa. Parents Day. Nah sudah nggak benar itu.
Ya, berapa toilet saya lihat di beberapa tempat sudah all genders. Nah, itulah tugas kita papa mama di rumah, mengajarkan anak-anak itu. Tetap laki dan perempuan. Terus kita hari-hari katakan, ajarkan itu. Jadi jelas ya, indah ya firman Tuhan ini. Maka itu mulai hari ini kalau masih ada di antara saudara yang kesulitan mengerti Alkitab, pakai logika anak-anak untuk belajar. Alkitab ini gampang dimengerti. Roh Kudus menolong kita semuanya. Mari kita jaga keharmonisan hubungan kita suami istri, amin. Dan ajarkan ini kepada sebanyak-banyaknya teman-teman kita. Oke? Ada pujian apa? Pak Pendeta John? Ayo, ada yang milih pujian apa? Ayo. Ada yang tolong pencetin Oh, pencetin. huruf B aja.